Setelah mengawali start dengan buruk, Juventus dalam misi wajib menang saat mereka bertandang ke markas Benfica di matchday kelima babak penyisihan grup H Liga Champions. Bermain di Estádio da Luz, Portugal pada Rabu 26 Oktober dini hari, pasukan Massimiliano Allegri tidak boleh seri atau kalah untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Menurunkan skema 3-5-2, Juventus mengandalkan Dusan Vlahovic dan Weston McKennie sebagai daya gedor. Di sisi lain, Benfica yang bermodalkan kemenangan 2-1 di pertemuan pertama di markas Juventus turun dengan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Gonçalo Ramos sebagai ujung tombak. Berniat unggul cepat di babak pertama, Juventus malah kebobolan saat laga memasuki menit ke-16. Bola umpan silang dari Enzo Jeremias Fernandes berhasil disambut dengan sundulan oleh Antonio Silva dan membuat Benfica unggul 1-0. Tertinggal 1-0, Juventus langsung merespon dan berhasil menyamakan kedudukan lewat Moiskin setelah menyambar bola di depan gawang Benfica di menit ke-21. Memasuki menit ke-28, Juventus mendapatkan petaka saat wasit menunjuk titik putih setelah Juan Cuadrado melakukan handsball di kotak terlarang. Joao Mario yang maju sebagai eksekutor sukses menjebol gawang Wojciech Szczęsny dan membawa Benfica unggul 2-1 pada menit ke-28. Saat Juventus sedang berusaha menyamakan kedudukan, Bianconeri justru kembali kebobolan lewat aksi dari Rafa Silva. Diawali dari serangan balik cepat, Joao Mario melepaskan umpan silang mendatar yang berhasil disambut Silva menjadi gol ketiga Benfica. Skor 3-1 untuk tuan rumah bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Juventus yang harus mengejar ketertinggalan justru mulai bermain dengan sangat buruk. Laga baru berjalan 5 menit, Rafa Silva mampu lepas dari kawalan dan kembali menaklukkan Wojciech Szczęsny untuk membawa Benfica memimpin 4-1 di menit ke-50. Benfica tak hanya memberi kesempatan untuk Juventus bisa menekan. Tim besutan Roger Schmidt itu tampak terus mengejar gol untuk menjaga peluang di puncak klasemen dengan keunggulan selisih gol dari PSG. Namun, setelah beberapa kali melakukan percobaan, Juventus akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4 di menit ke-77 lewat tembakan voli dari Arkadiusz Milik. 2 menit berselang, Weston McKennie yang merobek gawang Benfica mengubah skor menjadi 3-4. Benfica sempat beberapa kali mengancam gawang Juventus di akhir babak kedua. Namun, tidak ada gol tercipta dan skor 4-3 untuk tuan rumah bertahan hingga bubar. Hasil ini membuat Benfica dipastikan lolos ke babak 16 besar UCL bersama dengan raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Sementara Juventus dipastikan tersingkir dari Liga Champions musim 2022-2023. 5 dari 6 pertandingan babak fase grup, Juventus hanya mampu meraih 3 angka lewat satu-satunya kemenangan atas Maccabi Haifa. Juventus kini masih harus bersaing dengan Maccabi Haifa untuk finish ketiga demi mendapatkan tiket ke Liga Eropa. Kedua tim saat ini sama-sama meraih 3 poin. Di partai pamungkas, Juventus akan berhadapan dengan PSG, sementara Haifa akan menghadapi Benfica. Bermain di Liga Eropa sebenarnya bukan hal baru bagi Bianconeri. Terbukti, sejak bermain di Eropa pada 1971-1972, Juventus tercatat pernah 3 kali juara Liga Kasta kedua antar klub Eropa tersebut. Terakhir kali Juventus keluar sebagai juara Liga Eropa terjadi pada edisi 1992-1993 setelah mengalahkan Borussia Dortmund dengan agregat 6-1. Sementara itu, terakhir kali Juventus bermain di Liga Eropa adalah di musim 2013-2014. Sempat lolos ke putaran final Liga Champions, Juventus hanya mampu finish di posisi ketiga di bawah Real Madrid dan Galatasaray. Alhasil, Sinyonya tua harus turun kasta ke Liga Eropa dan bersaing di babak 32 besar. Setelah sempat menyingkirkan Trabzonspor, Fiorentina dan Olympique Lyon, langkah Juventus terhenti di semifinal saat disingkirkan Benfica dengan agregat 2-1. Namun, perlu diketahui juga jika terakhir kali Juventus bermain sejak babak awal Liga Eropa berakhir dengan tragis. Pasalnya, di Liga Eropa musim 2010-2011, Juventus harus tersingkir dengan cara yang sangat aneh, dengan catatan tak pernah kalah dan juga tak pernah menang. Tergabung dalam grup yang relatif mudah bersama Manchester City, RB Salzburg dan Lech Poznan, Juventus dijagokan bakal lolos dengan mudah ke babak 32 besar bersama Manchester City. Namun pada kenyataannya, yang terjadi malah sebaliknya. Juventus harus tersingkir dengan cara yang aneh. Juventus selalu bermain imbang ketika menghadapi ketiga klub tersebut. Meski tak pernah mengalami kekalahan, akan tetapi faktor tak pernah menang juga membuat mereka akhirnya harus tersingkir dengan cara yang aneh dan unik.